Oke, Salam. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, selamat pagi semua yang di rumah. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, jadi kita akan masuk dalam ibadah. Hari ini juga ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di rumah siapkan diri sedemikian rupa dengan baik sehingga kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus sebentar. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 14. Kita akan masuk dalam satu tema yang baru, di mana yang mengatakan bahwa tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Ya, tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Oke, jadi kita akan lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya ulangi sekali lagi, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam tema bulan ini, kita masuk dalam bulan Juli, bulan ke-7. Ya, tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita masih bicara tentang kedatangan Tuhan. Oke? Nah, coba perhatikan di situ. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mau supaya apa? Menantikan semuanya itu, ya, semuanya ini. Nah, semuanya ini kita akan kembali lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Coba kita lihat dari ayat-ayat yang pertama, dikatakan saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya apa? Kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di ayat 3 itu, di situ dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup apa?
Menuruti apa? Nafsunya. Hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, ini mereka sudah mulai. Nah, firman Allah berkata bahwa pada sebelum kedatangan Tuhan menjemput kita dalam awan, apa yang akan terjadi? Murtad yang akan terjadi dahulu. Nah, ini tanda-tandanya hari-hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, tanda-tandanya sudah mulai. Nah, oleh sebab itu Tuhan peringatkan kita supaya kita kembali, ya, kembali kepada firman Tuhan, kembali hidup dalam kekudusan, hidup tanpa cacat dan celah, dan juga kembali hidup dengan berdamai dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita berdamai dengan Dia. Nah, kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah, berarti apa? Kita menghancurkan, melawan. Coba, kalau kita perhatikan matahari, ada yang bisa menatap matahari? Gak ada yang berani menatap matahari jam 12 siang dan kita tatap matahari. Mata kita yang hancur, mata kita yang rusak, mata kita yang kebakar. Kenapa? Tidak sanggup. Begitupun dengan kemuliaan Tuhan. Masa kita bisa melawan Tuhan? Iya. Itu sama aja dengan kita menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan memperingatkan kita supaya apa? Hari-hari ini kita jangan ada di antara mereka yang dikatakan oleh ayat 3 dan ayat keempat, ya. Sebagai apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Nah, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu adalah orang-orang yang tidak mau ditegur, orang-orang yang tidak mau diajar. Bukan dia tidak tahu firman, dia tahu firman. Bukan dia tidak pernah datang gereja, dia datang gereja. Bahkan hari-hari ini dia hadir di gereja. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak memuliakan Tuhan. Dia datang hanya mencari keuntungan di gereja. Nah, ini kalau orang-orang yang demikian berarti apa? Iman mereka adalah iman yang tidak tahan uji. Ya, ketika dalam ujian-ujian mereka tidak tahan uji. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau supaya apa kita kerjakan hari-hari ini? Kita kerjakan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita tetap kudus, tidak tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar itu, ya. Kita mengejar itu. Nah, coba perhatikan di ayat-ayat 4 dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, kenapa? Apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan belum datang? Kenapa? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk supaya apa? Kita sadar dan kita bertobat. Banyak waktu yang Tuhan berikan sama kita untuk kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan. Bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan juga datang sama Tuhan. Berserah, hidup berserah sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ayat 6. Ayat 5 dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Bayangkan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan
Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kenapa demikian? Yang menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan masih berikan kita kesempatan. Kalau Tuhan mau mempercepat itu semua, yang mempercepat kedatangan Tuhan adalah kita sendiri. Ya, kalau kita tidak mau bertobat dan tidak mau bertobat, berarti apa? Kita telah memilih. Ya, kita telah memilih. Kita berada di mana? Tempat di mana kita berada, kita telah memilih. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita memilih yang tepat. Kita ada bersama dengan Tuhan di Firdaus, atau kita ada bersama dengan iblis di neraka. Nah ini, di situ dikatakan, coba perhatikan. Di situ dia bilang ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan apa? Disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Berarti apa? Api itu bukan tidak ada. Coba perhatikan, di dalam bumi aja ada api. Ya, kalau kita lihat dalam film-film, kita lihat dalam berita-berita, banyak itu vulkanik. Nah, berarti apa? Di dalam bumi ini ada api yang tersimpan. Sewaktu-waktu dia akan bisa meledak. Ya, sewaktu-waktu dia akan bisa keluar, kayak Krakatau kemarin, ya, meletus, dan yang keluar apa? Api. Bukan hanya api, batu dan segala material itu keluar dari sana. Nah, bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, api itu lagi disimpan untuk hari penghakiman. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, berarti Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita bertobat, ya. Jangan jadi pengejek-pengejek yang mengejek dengan ejekan-ejekannya sama Tuhan. Kalau kita melakukan hal demikian, berarti apa? Kita telah memilih hidup kita. Kita telah memilih masa depan kita. Masa depan kita ada bersama dengan Tuhan, atau masa depan kita ada bersama dengan iblis. Nah, itu aja. Hanya ada dua jalan, tidak ada lebih, tidak ada abu-abu, tidak ada yang lain, tapi hanya ada dua. Mau bersama dengan Tuhan, berarti apa? Ketika Tuhan datang, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, dan kita akan disimpan di mana? Dibawa ke Firdaus. Nah, kita akan tinggal di Firdaus. Nah, terus yang kedua, yang orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti apa? Dia ada bersama dengan iblis. Di mana? Di neraka. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan bisa mempercepat waktunya, Tuhan bisa memperlambat waktunya, supaya apa? Kembali, supaya kita diberikan kesempatan untuk sadar dan bertobat, sadar dan berjaga-jaga, sadar dan bersiap-siap diri. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu dikatakan demikian. Ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, perhatikan, Tuhan sabar terhadap kita supaya apa? Jangan kita binasa. Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, tetapi ia sabar
terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita berbalik dan bertobat, meninggalkan setiap kejahatan kita, meninggalkan setiap jalan-jalan kita yang jahat itu, dan datang kepada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan. Di sini yang Tuhan mau. Datang pada Tuhan itu ada lagu yang bilang, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Ya, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan. Apalagi, nah itu, sebab Dia Raja dan Tuhan. Ya, datang pada Tuhan itu dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan itu dengan apa? Nyanyian syukur. Bukan datang pada Tuhan dengan cembetut, dengan masalah aduh, dengan muka yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan itu dengan sukacita. Suruh datang gereja, susahnya minta ampun. Ya, datang beribadah, ayo bangun kita ikut ibadah online, susahnya minta ampun karena masih ngantuk. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita tidak sadar, kapan kita mau sadar? Tuhan telah memberikan kita banyak waktu untuk kita. Apalagi hari-hari ini, sepanjang hari kita ada di rumah, ya, tidak sekolah, tidak bekerja, ya, tidak berbisnis, semua di rumah. Duduk diam di rumah, ya, duduk tenang di rumah, ya, beribadah pun dari rumah. Ya, kalau itu sampai lupa pun hari Minggu, itu keterlaluan. Ya, hari Minggu kita lupa untuk beribadah sama Tuhan, itu keterlaluan. Nah, oleh sebab itu Tuhan setelah memberikan kita waktu, kesempatan untuk apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ya, supaya kita ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang, bukan kita ada bersama-sama dengan iblis, kita ada di mana? Kita ada di pantai, kita ada di mana lagi? Nah, kalau hati kita ada melekat bersama dengan Tuhan, berarti apa? Kita pun akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Coba perhatikan, Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tapi Tuhan memberikan kesempatan supaya apa? Melainkan supaya semua orang berbalik dan apa? Bertobat. Semua orang berbalik dan bertobat, datang sama Tuhan dan kenal sama Tuhan. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Coba perhatikan, hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Nah, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, segala apa yang kita cari, segala kekayaan yang kita tumpuk, semua itu akan hilang lenyap, dan segala kemuliaannya akan hilang lenyap. Berarti apa? Yang kita simpan selama ini. Nah, bukan kita tidak boleh simpan, boleh simpan. Ya. Tapi jangan lupa pekerjaan Tuhan juga banyak. Ya, dukung. Nah, itu di sini dikatakan ayat 10, coba perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, ini bicara hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari yang sukar, hari yang sulit, hari yang, kalau dikatakan di dalam kitab Hagai itu hari yang susah, ya. Susah, berat sekali. Hari yang sangat berat. Itu hari Tuhan. Bukan hari yang baik.
Ya, bukan hari yang enak-enak dan kita bisa nikmati masuki hari ini dengan luar biasa, tidak. Tetapi hari Tuhan itu hari yang penuh dengan apa? Penderitaan. Nah, itu yang akan terjadi. Coba perhatikan. Nah, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Nah, coba bayangkan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, coba bayangkan, semua yang ada di atas yang kita cari, yang kita kumpul pun sedunia ini hilang lenyap, habis, gak ada satupun yang tersisa. Bahkan kita pun gak bisa hidup. Mau lari kemana? Gak bisa lari kemana-mana, tinggal hanya berserah saja. Nah, ketika itu kita berteriak, Tuhan, sudah terlambat. Dan Tuhan bilang, terlambat sudah, kau datang padaku. Nah, iya kan, terlambat. Nah, waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berbalik dan bertobat. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berbalik sama Tuhan. Nah, Tuhan akan bilang, terlambat sudah. Ketika hari itu terjadi, semuanya terlambat. Sebelum hari Tuhan itu terjadi, berarti apa? Bertobat. Yang dikatakan apa? Anak Tuhan udah diangkat. Murtad dulu terjadi, anaknya gereja Tuhan diangkat. Terus baru antikris muncul. Setelah antikris muncul, terus apa? Baru hari Tuhan terjadi. Nah, itu 4 hal ini jangan lupa, harus diingat baik-baik. Murtad yang secara besar-besaran itu akan terjadi, dan banyak orang yang akan berbalik dari Tuhan, ya. Banyak orang yang setia sama Tuhan, tetapi karena satu dan lain hal mereka meninggalkan Tuhan, ya. Karena kecewa, karena apalagi karena amarah, karena tidak terima dengan diperlakukan begini dan begitu, atau karena pendetanya cuek. Nah, saudara mulai berbalik daripada Tuhan, salah sendiri, ya. Karena apa? Saudara meninggalkan Tuhan, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan dan hari itu terjadi, Tuhan bilang apa? Terlambat. Dan ada nyanyian, terlambat sudah kau datang padaku. Nah, berarti apa? Kalau Tuhan bilang terlambat, berarti sudah semuanya tidak bisa kembali seperti sedia kala lagi. Nah, berarti apa? Tempatnya kita sudah jelas, kita ada di mana. Nah, itu yang akan terjadi dengan hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan di sini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, perhatikan baik-baik, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Berarti apa? Perlu kita kesal, perlu kita marah hari-hari ini, jangan. Ya, jangan kesal, jangan marah, jangan simpan sakit hati dan segala macamnya, apalagi amarah dalam hati yang menyala-nyala, itu dibuang jauh-jauh. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita akan kasih sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Buah-buah roh itu tinggal dalam hati kita dan hari-hari ini, sehingga kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Hari-hari ini kita dipelihara dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tunduk, kita taat,
kita tetap setia sampai menantikan kedatangan Tuhan. Ya, menantikan kedatangan Tuhan itu kita tetap setia. Ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan ini bukan waktu yang pendek. Ya, banyak akan ada pengejekan. Ikut Tuhan, ngapain lu ikut Tuhan? Tuhan bilang mau dari dulu juga bilang mau datang, nggak datang. Nah itu pengejek, ya, dengan ejekannya, dengan omongan-omongan yang tidak berbobot. Akhirnya apa? Yang orang yang tidak kuat imannya akan meninggalkan Tuhan. Ya, orang yang baru bertobat akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kita menyebarkan virus seperti apa? Sekarang ini, corona. Begitu dia bilang ada corona, semua ketakutan. Nah, kita menyebarkan ketakutan. Nah, ini berarti apa? Kita menghancurkan hidup kita. Kita membunuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sangat-sangat berat. Ya, sangat-sangat berat. Oleh sebab itu Tuhan mau hari ini kita sadar dan kita bertobat. Nah, ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kita yang menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat apa? Kebenaran. Di sana akan terdapat kebenaran. Nah, sebelum langit yang bumi dan yang lama ini hancur, kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah diangkat dan dipisahkan. Ada di mana? Di Firdaus. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita akan datang bersama dengan Tuhan dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baik dan jangan lupa. Ayat 14, ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ketika langit dan baru dan bumi yang baru, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama berapa? 1000 tahun damai. Berarti apa? Kita akan turun dari Firdaus bersama dengan Tuhan untuk memerintah. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Di mana semuanya, di mana terdapat apa? Kebenaran. Di sananya terdapat kebenaran, nggak ada tipu-tipu, ya. Apalagi tipu daya, nggak ada. Semua itu ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau kita tidak mulai bersukacita hari-hari ini, di surga itu hanya ada sukacita. Bagaimana kita bisa masuk ke surga kalau kita tidak bersukacita? Ya, kita hidup dalam amarah, kita hidup dalam ketakutan dan tidak pernah senyum. Nah, ini bahaya. Jadi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita belajar untuk tetap bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mau kita tetap bersukacita, ya. Karena sukacita itu tidak dibeli. Ya, kalau dibeli, wow, kita punya berapa banyak duit. Orang Jepang sekarang punya masuk ke klub hanya untuk apa? Klub tertawa. Terus dia ketawa. Habis itu pulang dia stres lagi. Hanya datang dibikin lucu-lucu dan ketawa. Habis itu pulang dia stres. Nah, dibayar, masuk aja bayar mahal. Kita kalau sukacita itu ada di hati, ya, damai sejahtera itu ada di hati, nggak perlu kita bayar. Dari mana kita bayar? Ya, kita menikmati semua yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau melatih kita, mengajarkan kita hari-hari ini kita bersukacita. Ketika di surga hanya ada sukacita dan damai sejahtera, melimpah-limpah dalam
Setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah di surganya itu kekal, dalam hidup kekal itu hanya ada sukacita. Orang hanya menyembah Tuhan, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan dalam sukacita, dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Nah ini yang terjadi. Kalau sukacita kita beli hari ini, wow, berarti apa? Ada yang salah dengan hati kita. Ya, Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan mau supaya kita bertobat, meninggalkan segala hal yang buruk itu. Nah, jangan mau kita mau ditipu oleh iblis, ya. Jangan mau kita mau bersama-sama dengan dia di neraka. Jangan mau, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, ya. Tuhan mau supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah di Firdaus bersama-sama. Ketika Tuhan datang menjemput kita, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya, coba kita perhatikan ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Berarti apa? Ada usaha yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kita bekerja keras untuk apa? Meraihnya, ya. Ada usaha dan kita harus bekerja keras untuk meraihnya, walaupun dalam kondisi yang sukar sulit. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap berusaha untuk meraihnya. Di situ coba perhatikan baik-baik. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Terus dalam perdamaian dengan dia. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap berdamai dengan Tuhan. Jangan kita menjadikan diri musuh Allah. Nah, kalau kita mulai bersahabat dengan dunia, berarti apa? Kita menjadikan diri kita apa? Musuh Tuhan. Nah, bersahabat dengan dunia, menjadi sahabat dunia, berarti apa? Ya, kejahatan yang kita lakukan, apalagi banyak hal yang kita kerjakan yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Kita mau bersahabat dengan dunia, berkompromi dengan dunia. Nah, padahal Tuhan bilang kita hidup benar tanpa cacat dan celah. Nah, coba perhatikan sih. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan semuanya ini, menantikan waktu kedatangan Tuhan. Ya, kamu harus berusaha. Berarti ada usaha yang begitu luar biasa dari kita untuk tetap hidup kudus, hidup benar, hidup tanpa cacat, hidup tanpa noda. Nah, itu yang Tuhan mau di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Tetap kita berdamai dengan Tuhan. Ya, dia bilang kalau kita firman Allah berkata bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, berarti kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, berarti apa? Kita tidak berdamai dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari hari-hari ini sadar waktu yang Tuhan berikan yang begitu panjang ini, mari kita perhatikan baik-baik. Ya, waktu yang panjang Tuhan berikan ini pergunakan dengan baik, ya. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan begitu saja, tetapi ambil waktu ini, kita pakai waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Nah, Tuhan mau supaya kita mengerjakan. Bapak Ibu yang di rumah, amin. Nah, kita mau pakai waktu-waktu ini, ya. Waktu yang panjang Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini. Mari kita pakai itu, jangan kita biarkan. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Berarti apa? Kita harus bekerja keras, berusaha hidup apa? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Tuhan mau kita tanpa cacat, tanpa noda. Ketika Tuhan datang, kita akan diangkat bersama dengan Dia. Karena apa? Kita tanpa cacat, tanpa noda. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bersih di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau
Untuk apa? Untuk kita kerjakan hari lepas hari. Ya, hari lepas hari Tuhan mau kita kerjakan dan kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu menghadapi hari-hari ini. Percaya sama Tuhan ya, percaya sama Tuhan. Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Amin. Dia yang berjanji dan Dia yang akan menggenapinya. Tuhan tidak mungkin berbohong. Nah, yang membuat itu semua lama atau lambat datang pada kita karena apa? Dosa yang menghambat, dosa yang menghalangi, kejahatan kita yang menghambat semuanya sehingga kita tidak menerimanya. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini, saat-saat ini kita sadar dan kita datang kembali sama Tuhan. Kita bertobat sama Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan hari-hari ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau kita, dikatakan dalam tema kita, tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan setiap langkah hidup kita dan tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Jangan keluar daripada jalur. Firman Allah berkata, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi melangkahlah bersama dengan Tuhan, mengejar dan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Engkau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami semua yang ada di rumah pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Bapak, nyatakan kuasa-Mu, Bapak nyatakan kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Bawa seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan sungkan-sungkan, jangan tunda-tunda. Karena apa? Waktu-waktu ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan mau supaya kita segera sadar. Tuhan mau supaya kita segera bertobat, meninggalkan segala jalan-jalan kita. Oleh sebab itu saya berikan waktu beberapa saat dengan Bapak Ibu, ambil waktu dan berdoa dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat mereka yang berseru dari rumah. Oh Tuhan, terima kasih Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau angkat segala dosa dan pelanggarannya Tuhan. Oh, Engkau melempar setiap dosa dan pelanggarannya sejauh timur dari barat Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kami semua Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kehadiran-Mu, Engkau nyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jamah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami masing-masing, dimanapun kami berada yang mendengarkan program ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya,
Haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, dan saat ini juga ada roti dan anggur yang telah kami siapkan. Mari Tuhan, Bapak Ibu juga yang di rumah, yang telah mempersiapkan, keluarga-keluarga yang telah mempersiapkan di rumah. Dan saat ini Bapak, hamba angkat tangan hamba di hadapan hadirat Bapak, kuduskan dan tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Dan ketika kami menumpangkan tangan kami, biarlah urapan Allah turun atas semua wadah ini Tuhan, anggur dan roti dan anggur ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat roti. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita dan kita angkat roti dengan tangan kanan. Bapak Ibu yang di rumah, haleluya. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, haleluya, menguatkan kami Tuhan yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini haleluya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk segala pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati tubuh dan darah. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Oh haleluya, kami disembuhkan Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Dalam perjamuan kudus kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau pulihkan kami, Engkau kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tetap setia menantikan kedatangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, shalom semua, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan perpuluhan, ada persembahan istimewa, dan juga ada persembahan kolektor. Oke. Kita akan angkat. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga angkat. Kita mau berdoa. Oke. Bapak terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Saat ini kami membawa setiap perpuluhan kami, persembahan istimewa, persembahan kolektif dan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kembali apapun yang telah kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau menggantikan kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau tetap setia Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu, apa kabar semua di rumah? Diberkati hari ini? Amin. Haleluya. Nah, ada pengumuman yang masih tetap seperti yang kemarin. Saya akan kita masih tetap belum bisa ibadah di gereja, kita masih tetap ibadah di rumah secara virtual. Nah, Bapak Ibu di rumah tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa, tetap setia bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, dan juga ada renovasi, perkembangannya sudah begitu luar biasa, dan hari-hari ini kami lagi mengerjakan plafonnya. Bagian balkon itu, di mana balkon yang itu kami angkat, bagian belakangnya itu ada diangkat 1 meter untuk jadi semua air hujan itu dibuang ke depan. Jadi hari-hari ini pekerjaan besar yang kami kerjakan karena bocor dan segalanya, dan kami melihat ya perlu penggantian. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan videonya, sudah melihat apa yang terjadi dengan gedung kita. Oleh sebab itu saya tetap minta dukungan Bapak Ibu dalam doa dan juga dalam dana. Kalau ada lebih boleh dikirim ke rekening gereja dan kita bisa menyelesaikan semuanya. Dan kalau ketika pemerintah sudah memberikan kita izin leluasa kita untuk beribadah kembali, normal kembali, berarti apa? Kita sudah punya tempat yang baik dan tidak bocor-bocor lagi, ya. Nah, tidak bermasalah lagi. Dan bagian depan itu yang di areal panggung itu, nah itu bagian atasnya itu kita tetap kasih atap.
karena di situ ada dak dan di situ ternyata dari pipa-pipanya itu saluran pembuangannya itu bocor. Jadi ya udah, kalau hanya ganti pipa aja, ya dak itu kan udah sekian lama. Jadi saya berpikir kita harus kasih atap di situ, walaupun hanya jarak hanya mungkin 50 cm tingginya, tetap dikasih atap sehingga semuanya aman. Oke, masih 9 menit, masih bisa. Oke. Haleluya. Jadi tetap saya minta dukungan Bapak Ibu dalam doa. Ya, kita lagi bekerja hari-hari ini, bahkan tukang bekerja siang dan malam, bahkan mereka lembur untuk mengerjakan semua pekerjaan ini, sehingga semuanya boleh selesai dengan tepat waktu. Amin. Nah, tapi tetap kita dukung, kita butuh dukungan dana yang besar untuk ini. Oleh sebab itu saya minta dari Bapak Ibu yang punya lebih, boleh bisa dikirim, jangan ditahan-tahan ya. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, kami telah melakukannya. Mari Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat, dan Engkau pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Kami tetap setia menantikan Engkau datang kembali. Tuhan, terima kasih Bapa menjemput kami dalam awan kemuliaan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berkati kami semua yang di rumah Tuhan, dalam setiap pekerjaan, bisnis, apapun yang kami kerjakan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bapa berkati dalam pekerjaan, Bapa berkati dalam bisnis, Bapa berkati dalam rumah tangga, berkati anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan, walaupun studi dari rumah. Kami percaya Tuhan Engkau Allah menyertai kami, Engkau menjaga, melindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Kami juga serahkan bangsa dan negara yang dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pimpin dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintah daerah, segala komponen dalam masyarakat ini, dalam pemerintahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama, dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Segala kekacauan apapun juga dalam memasuki krisis-krisis ini, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mampukan kami untuk melihat peluang-peluang yang ada, sehingga kami keluar dari kondisi-kondisi yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Bapak Ibu yang di rumah semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tetap kuat ya, sehat bersama dengan Tuhan. Amin.